Pernah nggak sih, kamu lagi santai-santai, terus tiba-tiba ada kabar yang bikin kening berkerut, mata melotot, dan langsung mikir, "Hah, seriusan ini?" Rasanya kayak lagi baca novel detektif yang udah di halaman terakhir, tapi tiba-tiba ada plot twist di paragraf paling akhir yang bikin semua kesimpulan kita selama ini jadi nggak berguna. Nah, kalau kamu bayangin momen kayak gitu, persis seperti itulah perasaan para sejarawan, arkeolog, bahkan kita-kita orang awam, saat nama Gunung Padang ini pertama kali mencuat ke permukaan dengan klaim yang bikin bulu kuduk merinding. Kita tahu piramida kan? Langsung kepikiran Mesir, Giza, Firaun, peradaban kuno yang super megah dengan segala misterinya. Atau mungkin kamu membayangkan kuil-kuil Maya di Amerika Latin, dengan arsitektur canggih yang bikin kita geleng-geleng kepala. Selama ini, peradaban-peradaban itulah yang kita kenal sebagai pionir, pembangun peradaban pertama yang membentuk sejarah umat manusia. Tapi, gimana jadinya kalau tiba-tiba ada satu bukti kuat yang nunjukin bahwa di Indonesia, di sebuah gunung di pelosok Jawa Barat, ada sebuah struktur yang bukan cuma sebanding, tapi jauh lebih tua dari piramida Mesir manapun. Sebuah struktur yang mungkin akan menulis ulang bukan cuma sejarah Indonesia, tapi sejarah peradaban dunia secara keseluruhan. Itulah Gunung Padang, dan misteri yang menyelimutinya ini beneran bikin kita bertanya-tanya, jangan-jangan semua yang kita tahu tentang masa lalu itu cuma secuil kecil dari gambaran besarnya. Gunung Padang sendiri itu lokasinya ada di Cianjur, Jawa Barat. Secara sekilas, kalau kamu lihat dari jauh, atau bahkan kalau kamu baru pertama kali mengunjunginya tanpa tahu latar belakangnya, kamu mungkin akan melihatnya sebagai bukit biasa aja, dengan tumpukan batu-batu megalitikum yang berserakan di permukaannya. Megalitikum itu kan dari kata mega yang artinya besar, dan litos yang artinya batu. Jadi, situs megalitikum itu artinya situs dengan batu-batu besar. Nggak asing kan kalau di Indonesia banyak situs purbakala yang kayak gini? Ada punden berundak, ada menhir, banyak lah pokoknya. Dulu, Gunung Padang ini ya cuma dianggap sebagai salah satu situs megalitikum peninggalan zaman prasejarah, mungkin dari sekitar 2.500 sampai 5.000 tahun yang lalu. Peninggalan nenek moyang kita yang memang sudah akrab dengan teknologi batu. Ya udah gitu doang, nggak ada yang terlalu heboh. Tapi semua berubah total, kayak kamu lagi makan Indomie rasa ayam bawang, tapi tiba-tiba ada yang bilang ini Indomie rasa sate Padang, dan ternyata rasanya beneran beda jauh banget. Itu terjadi waktu ada tim peneliti yang dipimpin oleh Pak Denny Hilman Natawijaya, seorang ahli geologi, mulai melakukan penelitian yang lebih mendalam di sana. Mereka ini nggak cuma melihat permukaan doang, tapi mereka pakai teknologi canggih untuk melihat apa yang ada di bawah tanah. Bayangin gini, kalau kamu sakit, dokter kan nggak cuma lihat kulit kamu doang, tapi dokter pakai X-ray atau MRI buat lihat apa yang ada di dalam tubuh kamu kan? Nah, kurang lebih metode yang mereka pakai itu mirip, tapi untuk bumi. Mereka pakai metode geolistrik, georadar, seismik tomografi. Intinya mereka mengirimkan gelombang ke dalam tanah, dan dari pantulan gelombang itu, mereka bisa memetakan apa yang ada di bawah sana. Apakah itu batu, tanah, atau mungkin rongga. Dan apa yang mereka temukan? Itu yang bikin hebohnya sampai ke mancanegara. Mereka menemukan bahwa di bawah tumpukan batu-batu yang berserakan di permukaan itu, ternyata ada struktur yang lebih besar dan lebih tua yang terkubur dalam-dalam. Bukan cuma satu lapisan, tapi berlapis-lapis, seolah-olah ada sebuah bangunan raksasa yang sengaja ditimbun oleh waktu dan alam. Mereka menemukan lapisan-lapisan ini sampai kedalaman puluhan meter. Dari hasil penelitian mereka, Pak Dhani dan timnya mengklaim bahwa Gunung Padang ini bukan cuma sekadar bukit alami dengan tumpukan batu, melainkan sebuah piramida yang sengaja dibangun oleh tangan manusia, yang usianya bisa mencapai 15.000, bahkan ada yang bilang sampai 25.000 tahun. Bayangkan saja angka 25.000 tahun itu. Itu bukan cuma ribuan tahun yang lalu, tapi puluhan ribu tahun yang lalu. Waktu piramida Giza di Mesir itu dibangun, kira-kira 4.500 tahun yang lalu, peradaban manusia saat itu kan sudah cukup maju, sudah mengenal tulisan, pertanian, organisasi sosial yang kompleks. Tapi kalau Gunung Padang ini beneran berumur 25.000 tahun, berarti ini jauh sebelum manusia mengenal pertanian. Jauh sebelum peradaban Sumeria atau Mesir yang kita tahu sebagai peradaban paling tua itu lahir. Ini artinya, di zaman es, di mana manusia purba di belahan dunia lain masih sibuk berburu dan mengumpulkan makanan dengan alat-alat seadanya, di Indonesia sudah ada peradaban yang mampu membangun struktur raksasa dan kompleks seperti ini. Logika kita langsung loncat dan bilang, gimana bisa? Nah, ini dia kenapa klaim ini jadi super kontroversial. Ibaratnya kamu sudah belajar rumus matematika dari SD sampai kuliah. Terus tiba-tiba ada guru baru yang bilang semua rumus yang kamu pelajari itu salah, dan ada rumus baru yang jauh lebih simpel tapi bisa menyelesaikan semua masalah. Pasti kamu bingung dan skeptis kan? Para ilmuwan mainstream juga punya reaksi serupa. Mereka mempertanyakan metode penanggalan karbon yang digunakan untuk menentukan umur material organik di sana. Penanggalan karbon itu kan cara untuk menentukan usia benda-benda purba.
Mirip kayak kalau kita lihat tanggal kadaluarsa di kemasan makanan. Tapi, ada batasan usianya. Dan juga ada kemungkinan kontaminasi yang bisa membuat hasil jadi tidak akurat. Selain itu, para skeptis juga berpendapat bahwa struktur yang ditemukan di bawah tanah itu bisa jadi adalah formasi geologi alami, bukan buatan manusia. Bumi kita ini kan penuh dengan keunikan geologi. Bentuk-bentuk aneh, lapisan-lapisan batu yang terbentuk secara alami, itu semua ada. Jadi, mereka bilang, jangan-jangan kita terlalu terburu-buru menyimpulkan sesuatu yang alami sebagai buatan manusia. Ditambah lagi, bukti-bukti artefak atau peninggalan kebudayaan yang jelas menunjukkan bahwa ada peradaban maju di sana pada 25.000 tahun yang lalu, itu masih sangat minim. Kalau memang ada peradaban yang bisa membangun piramida sebesar itu, mestinya ada jejak-jejak lain kan? Kayak perkakas, sisa-sisa permukiman, atau tulisan yang bisa kita pelajari. Ini seperti kamu menemukan sebuah mobil super mewah di tengah hutan, tapi nggak ada jejak jalan raya, nggak ada jejak bengkel, nggak ada jejak pom bensin di sekitarnya. Otak kita pasti langsung curiga dan mencari penjelasan yang lebih masuk akal. Tapi kalau seandainya klaim ini benar, kalau Gunung Padang ini memang benar-benar piramida tertua di dunia, dibangun puluhan ribu tahun lalu, dampaknya akan gila banget. Sejarah peradaban manusia yang selama ini kita pelajari dari buku-buku akan langsung berubah 180 derajat. Selama ini kita berpikir bahwa manusia baru mengenal peradaban kompleks itu setelah revolusi pertanian, sekitar 10.000 tahun lalu. Artinya peradaban paling tua itu Sumeria atau Mesir, yang usianya sekitar 5.000-6.000 tahun. Kalau ada peradaban di Indonesia yang sudah membangun piramida 25.000 tahun lalu, ini berarti manusia sudah punya pengetahuan arsitektur, rekayasa, dan organisasi masyarakat yang sangat maju jauh sebelumnya. Ini bakal jadi semacam anomali atau out of place artifact yang paling besar penjajah sejarah. Efeknya kayak kamu tiba-tiba tahu kalau dinosaurus ternyata bisa naik sepeda motor dan suka baca buku fisika kuantum. Kan jadi bingung semua teori yang sudah kita pahami tentang dinosaurus. Ini akan memicu pertanyaan-pertanyaan besar. Siapa mereka? Bagaimana mereka bisa punya teknologi seperti itu di zaman es? Dari mana mereka belajar? Apakah ada peradaban lain yang hilang yang belum kita temukan? Atau jangan-jangan kita selama ini meremehkan kemampuan nenek moyang kita sendiri? Bagi Indonesia, kalau ini terbukti, dampaknya akan sangat masif. Kita akan punya kebanggaan yang luar biasa. Bayangkan saja, sebuah negara di Asia Tenggara yang selama ini dikenal dengan keragaman budaya dan alamnya, tiba-tiba menjadi rumah bagi bukti peradaban tertua di dunia. Ini bukan cuma akan menarik perhatian seluruh dunia, tapi juga akan memicu gelombang turisme dan penelitian yang luar biasa. Indonesia bisa jadi pusat studi peradaban kuno yang baru. Tapi, dengan potensi sebesar itu, datang juga tanggung jawab yang besar. Kita harus memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan sangat hati-hati, transparan, dan melibatkan berbagai disiplin ilmuwan dari seluruh dunia, agar hasilnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kita nggak boleh gegabah, nggak boleh cepat puas dengan satu teori saja. Kita harus terus menggali, terus bertanya, dan terus mencari bukti-bukti yang lebih kuat. Jadi, sekarang kita berada di persimpangan jalan sejarah. Di satu sisi, ada pandangan konvensional yang menganggap Gunung Padang sebagai situs megalitikum biasa. Di sisi lain, ada klaim revolusioner yang bilang ini adalah piramida tertua di dunia yang bisa mengubah total cara kita memahami masa lalu. Keduanya punya argumen masing-masing, dan keduanya sama-sama penting untuk didengarkan. Yang jelas, misteri Gunung Padang ini mengajarkan kita satu hal, bahwa sejarah itu tidak statis, sejarah itu hidup, terus bergerak, dan terus terbuka untuk diinterpretasi ulang dengan bukti-bukti baru. Kita sebagai penikmat sejarah dan misteri, ya harus selalu siap untuk kaget, siap untuk terkejut, dan siap untuk mempertanyakan kembali apa yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran mutlak. Siapa tahu, di bawah bukit-bukit lain di Indonesia, atau bahkan di halaman belakang rumah kamu, ada misteri lain yang menunggu untuk diungkap, dan siap mengubah dunia lagi. Gunung Padang ini ibaratnya cuma pembuka kotak Pandora yang misterius. Masih banyak mungkin kotak-kotak lain yang belum kita sentuh, yang berisi rahasia-rahasia masa lalu yang akan terus membuat kita bilang, baru tahu tuh.